ya, setelah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sangat penting itu adab terhadap diri sendiri. Apa ini maksud dengan adab terhadap diri sendiri? Seorang thalibul ilmi harus memahami betul bahwasanya dia harus memiliki adab terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan cara menjaga ketakwaan dan menjaga kesabaran. Karena takwa dan sabar itu ada pada dirinya. Maka ketika seseorang menuntut ilmu, dia harus memiliki adab terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga ketakwaan. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara takwa, ya, dan ilmu. Ada ilmu, ada takwa. Ada ilmu, ada takwa, ada takwa, ada ilmu. Ya, ketika hilang takwa, hilang juga ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, pada ayat 282, ya, ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an Karim. Satu halaman penuh itu hanya satu ayat saja, yaitu ayat tentang hutang, ya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kamu ilmu. Ya. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ini satu, ya. Wa yu'allimukumullah, yang kedua, niscaya Allah akan berikan kamu ilmu. Ya. Jadi ada takwa, ada ilmu. Kalau seseorang senantiasa menjaga ketakwaannya, maka insya Allah, ya, ilmu yang telah dia pelajari itu akan tersimpan, terpati dalam dirinya. Ya, tidak akan mudah hilang. Ya. Sedangkan kalau dia tidak menjaga ketakwaannya, maka syaitan akan hadir, ya. Dan ketika syaitan sudah hadir, maka syaitan itu yang akan membuat kita banyak lupa, ya. Hafalan Al-Quran lupa, hafalan hadis juga demikian lupa, ya. Pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran tafsir dan sebagainya, atau pelajaran-pelajaran yang duniawi pun juga demikian. Itu seringkali lupa, ya. Itu bukan hanya karena berbicara tentang faktor genetik, ya. Jadi sifat lupa itu bukan hanya karena faktor genetik, bukan juga karena makanan saja. Dan kita tidak memungkiri ini memang berpengaruh, ada faktor genetik, faktor makanan, ya. Tapi ada juga faktor yang lebih dalam, yaitu adalah faktor religi, ya. Ketika seseorang tidak menjaga ketakwaan, maka ilmu itu akan mudah hilang, akan mudah lupa, ya. Perhatikan bagaimana Allah menceritakan, ya, tentang sifat lupa yang ada pada seorang manusia itu adalah akibat dia tidak menjaga ketakwaan. Dan akibat karena tidak menjaga ketakwaan, atau tidak menjaga ketakwaan, akibatnya adalah syaitan akan hadir di dalam tubuhnya dan pikirannya, ya. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Mujadilah, surah nomor yang ke-58, ya. Pada ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ya. Allah berfirman, istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan pun menguasai pikiran mereka. Ya. Yang dimaksud dalam kisah ini adalah kisah orang-orang munafik. Ya. Jadi syaitan menguasai pikiran mereka, fa'ansahum zikrallah, maka syaitan pun menjadikan mereka menjadi lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan ayat ini, kita renungi dan kita tadabburi. Allah sampaikan ada syaitan yang menguasai pikiran manusia, maka dengan adanya syaitan ini fa'ansahum zikrallah, syaitan menjadikan, ya, manusia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syaitan, ada lupa, ya, ada takwa, ada ingat atau ada ilmu, ya. Tidak ada takwa, ada syaitan, maka menjadi hilang ilmu atau menjadi memiliki sifat yang pelupa, ya. Di ayat lain misalkan Quran surah Yusuf, ini juga Allah menceritakan tentang ada syaitan maka menjadi lupa, ya. Pada ayat nomor ke-42, ya, kisah tentang Nabi Yusuf yang berada di penjara, ya, bersama kedua sahabatnya yang telah beriman kepadanya. Sahabat yang pertama menceritakan bahwasannya dia bermimpi, ya, memeras anggur, ya. Kemudian Nabi Yusuf sampaikan takwilan atau tafsiran mimpinya bahwasannya kelak kamu akan dibebaskan dari penjara, kemudian kamu akan menjadi staf khusus, ya, yang bertugas untuk menyediakan minuman yang memabukkan atau khamar kepada raja. Kemudian sahabat yang kedua, ya, menceritakan tentang mimpinya, yaitu dia disalib, ya. Kemudian dia dia bermimpi bahwasanya dia membawa nampan di atas kepalanya, kemudian dia di atasnya ada roti, kemudian burung-burung memakan roti tersebut.
Maka Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan takwilannya. Apa kata beliau? Kelak kamu akan dieksekusi mati oleh sang raja, dan kamu akan disalib. Kemudian setelah kamu disalib, maka kamu akan didatangi oleh burung-burung pemakan bangkai yang mematuk kepala. Ya. Nah, yang dimaksud dengan cerita ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada orang yang kelak akan keluar dari penjara dan dibebaskan, beliau berkata, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbi. Ya, jadi di surat Yusuf, dari surat nomor ke-12 pada ayat yang ke-42, tadi Allah berfirman, dan Yusuf pun berkata kepada orang yang ia duga ia akan dibebaskan dari penjara. Apa pesan Nabi Yusuf? Uzkurni inda rabbi. Ya, tolong sebut nama saya, ya, ketika kamu sudah bertemu dengan raja. Maksudnya Nabi Yusuf ingin memberitahu, tolong ya ceritakan tentang Nabi Yusuf, bahwasanya dia bukan orang yang bersalah, ya, dia bukan seorang kriminal sehingga tidak layak untuk masuk dalam penjara. Maka apa kata Allah Subhanahu dalam firman-Nya? Uzkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Ya, perhatikan, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan pun menjadikan orang tersebut lupa untuk memberitahukan tentang pesan Nabi Yusuf alaihissalam. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun mendekam di penjara lebih lama daripada yang ia harapkan. Ya. Jadi ini betapa pentingnya menjaga ketakwaan sehingga kita senantiasa dijauhkan daripada syaitan, dan sehingga kita memiliki sifat kita dijauhkan daripada sifat yang pelupa. Ya. Ada lagi contoh lain, misalkan di dalam Quran surah Al-Kahfi, surat nomor yang ke-18 pada ayat yang ke-62 sampai dengan 63. Ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama dengan pembantunya yang bernama Yusha bin Nun, dan beliau dan Yusha bin Nun ini adalah yang kelak akan menggantikan Nabi Musa dan mendapatkan nubuwah, mendapatkan kenabian. Dia juga kelak akan menjadi nabi. Ya. Jadi Nabi Musa berjalan bersama dengan pembantu untuk bertemu dengan Khidir. Ya. Allah perintahkan di sebuah tempat yang bertemu antara air tawar dan air laut. Ya, di situlah tempat pertemuan. Kemudian tandanya adalah ketika ikan yang dibawa itu hilang atau loncat dari tempatnya. Maka di ayat tersebut dikisahkan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Tatkala Nabi Musa bersama dengan pembantunya telah melewati tempat tersebut. Artinya Nabi Musa itu tidak sadar kalau dia sudah terlewat tempatnya. Sedangkan pembantunya pun juga dilupakan oleh syaitan. Ya. Maka Nabi Musa perintahkan untuk keluarkan perbekalan kita karena kita sudah menempuh perjalanan yang melelahkan, maka makan. Qala ara'aita id awayna ila sakhrati. Sang pembantu berkata di ayat yang ke-63, tahukah kamu ara'aita? Ya. Ketika awayna ila sakhrati, ketika tadi kita berlindung di sebuah batu. Fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku lupa untuk menceritakan bahwasanya ikan tersebut sudah lari. Ya, maksudnya di situ tempat kita bertemu dengan Khidir, ya, sedangkan kita terus berjalan. Kata sang pembantu, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Ya, perhatikan, wa ma ansanihu, tidaklah yang menjadikan aku lupa melainkan syaitan an adzkurah, untuk mengingatnya. Jadi di berbagai ayat Allah nyatakan sifat nisyan, lupa itu karena akibat syaitan. Ya. Maka kalau kita senantiasa menjaga ketakwaan, maka insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat pelupa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, adab terhadap diri sendiri selain menjaga ketakwaan juga menjaga kesabaran. Ya. Ini sangat penting, takwa dan sabar. Ya. Jadi contoh misalkan, ya,
di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata sabar sebanyak 114 kali di berbagai macam surat, ya. Jadi surat Al-Quran itu memiliki 114 surat, ya. Kemudian Allah sebutkan kata sabar dengan turunan-turunannya, ya, sobaro, yasbiru, isbir, dan lain sebagainya. Itu sebanyak 114 kali juga Allah sebarkan di berbagai surat. Namun di antara berbagai surat tersebut hanya ada satu surat yang mana Allah sebutkan kata sabar sebanyak 7 kali, ya. Artinya Allah ingin memfokuskan kesabaran pada kisah yang ada di dalam surat tersebut. Dan surat tersebut adalah surat Al-Kahfi, ya. Surat nomor ke-18, ya. Jadi Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi, ya, dari ayat 9 sampai dengan ayat 26. Kemudian ada kisah tentang pemilik kebun, ya, ayat 32 sampai dengan ayat 44. Kemudian yang ketiga kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir, ayat 60 sampai dengan 82. Kemudian kisah tentang Zulkarnain yang keempat, dari ayat 83 sampai dengan ayat 99. Nah, kita ambil satu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir di ayat 60 sampai dengan 82. Di dalam kisah inilah Allah sebutkan kata sabar sebanyak 7 kali, yang mana tidak Allah sebutkan di surat-surat lain, di kisah-kisah lain sebanyak itu, ya. Ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, wa idz qala Musa li fatahu, ya, ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, ya, kepada pembantunya, la abrahu, aku akan terus-menerus berjalan, ya, sampai dengan aku bertemu dengan Khidir, ya, sampai dengan bertemu dengan tempat di mana bertemunya antara kedua air, yaitu air yang asin, yaitu air laut, dan juga air yang tawar, ya. Di situ tempat pertemuan antara Musa dengan Khidir, dan Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir, karena sebelumnya di dalam banyak kitab tafsir disebutkan Nabi Musa pernah mengaku dirinya adalah orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa ada yang jauh lebih berilmu daripada kamu, yaitulah seorang soleh yang bernama Khidir. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah nabi, sebagian ulama lain mengatakan beliau hanyalah orang soleh saja, ya. Yang terpenting kisah dan pelajaran yang ingin kita ambil pada kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, ya. Nah, di ayat yang ke-67, ya, Nabi Musa berkata kepada Khidir, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Yang artinya Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku menyertai engkau, ya, ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, dengan harapan engkau nanti memberikan aku tentang sebuah ilmu, ya, yang mana ilmu ini bisa aku jadikan sebagai petunjuk, ya. Ini betapa Nabi Musa memiliki adab yang sangat luhur, yaitu menghormati gurunya, ya. Tidak mengatakan ajarkan aku, tapi mengatakan boleh enggak aku ikut dengan engkau, ya, moga-moga dengan kehadiranku bersama engkau memberikan aku ilmu atau aku mendapatkan ilmu daripadamu, ya. Jadi sopan sekali Nabi Musa di sini berkata kepada Khidir. Maka apa? Nah, disinilah kita ingin menjelaskan tentang 7 kata sabar pada kisah ini, ya. Ketika Nabi Musa berkata demikian, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, Musa, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan mampu bersabar ketika bersama denganku. Ya, jadi kata-kata sabra disebutkan 1 kali di sini, ya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Nah, Khidir menambahkan, bagaimana mungkin kamu mampu bersabar? Sabar lagi, yang kedua kali disebutkan, 'ala ma lam tuhit bihi khubra, terhadap perkara yang kamu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, ya. Kemudian Musa menjawab, qala satajiduni insyaallahu sabira, ya. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. 3 kali disebutkan, ya. Jadi di ayat 67 sampai 69 itu disebutkan 3 kali kata sabar. Maka di ayat yang ke-70 Nabi Musa dengan Khidir bersepakat, ya.
Kesepakatannya adalah ya, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut bersamaku, maka jangan sekali-kali kamu bertanya atau berkomentar tentang perbuatan yang aku lakukan ketika sepanjang berjalan bersamaku. Oke, Nabi Musa pun sepakat. Ya, maka fantalaqa, Allah kisahkan keduanya pun berjalan sampai dengan bertemu dengan perahu. Keduanya naik ke dalam perahu. Namun yang dilakukan oleh Khidir adalah sesuatu yang aneh, yaitu Nabi Khidir justru melubangi perahu tersebut sehingga perahu bocor, ya. Maka penumpang pun juga tenggelam, penumpang pun lari daripada perahu tersebut, perahu pun karam. Maka Nabi Musa mencela perbuatan Khidir, ya. Maka tadi sudah 3 kali disebutkan kata sabar, ya. Maka kata sabar yang keempat pun disebutkan, ya. Ketika Nabi Musa tadi bertanya, ya, dan menyatakan perbuatan kamu perbuatan yang salah, maka Khidir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, di ayat yang ke-72. Bukankah aku sudah katakan kamu tidak akan mampu sabar bersama denganku, kata Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun meminta keringanan, ya, diberikan kesempatan kedua, ya, bahwasanya dia tidak akan berkomentar lagi terhadap apapun yang kamu lakukan, kata Musa kepada Khidir alaihi wassalam. Maka fantalaqa, kedua berjalan lagi, ya. Kemudian sampai akhirnya Khidir bertemu dengan seorang anak, ya. Jadi anak yang tidak berdosa tiba-tiba dibunuh oleh Khidir, dan Musa melihat hal itu. Maka Nabi Musa mencela perbuatan Khidir. Bagaimana tidak membunuh, ya, seorang anak, dan membunuh bukan karena perbuatan kriminal. Artinya tidak ada dosa pada anak tersebut. Maka ini kata Musa adalah kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar, ya. Maka disinilah Khidir mengeluarkan kata sabar, dan disinilah Allah sebutkan kata sabar yang kelima, ya. Apa kata Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ayat ke-75. Kata Khidir, bukankah aku sudah katakan sebelumnya kepada engkau, wahai Musa, kamu tidak akan mampu bersabar untuk bersama-sama denganku, ya. Maka Nabi Musa meminta kesempatan yang ketiga, dan itu kesempatan yang terakhir, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam, ya, kalau aku bertanya lagi atau berkomentar lagi tentang perbuatan yang kamu lakukan, maka kita akan berpisah, ya. Jadi tadi sudah 5 kali disebutkan kata sabar, ya. Yang tersisa tinggal 2 kali lagi, ya. Maka tatkala keduanya pun berjalan lagi, ya, bertemu melihat sebuah rumah, ya, yang memiliki tembok yang sudah sangat rapuh. Tiba-tiba Khidir menyokong tembok tersebut atau menguatkan, mengokohkannya kembali, meneruskannya kembali, padahal sudah akan rubuh. Maka ternyata Nabi Musa tidak sadar, dia pun berkomentar, ya. Kata Nabi Musa, kalau kamu mau, kamu meminta upah atas perbuatan baikmu ini. Jadi tidak bertanya tapi berkomentar, ya. Maka akhirnya Khidir pun mengatakan, qala hadza firaqu baini wa baini, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra, ya. Kata Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam di ayat yang ke-78, dan ini merupakan kata sabar yang ke-6 yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza firaqu baini wa baini, ya. Sekarang, ya, inilah momen perpisahan antara diriku dan dirimu, wahai Musa. Sa'unabbiuka, sekarang aku akan ceritakan kepadamu, ya, perkara yang kamu tidak mampu bersabar terhadap hal tersebut, ya. 6 kali disebutkan sabar. Maka dijelaskan oleh Khidir kenapa beliau melubangi perahu, ya, karena ternyata perahu itu nanti akan dirampas oleh raja yang zalim. Maka Allah tidak ridho dengan itu, maka dia tenggelamkan. Kemudian anak tadi juga dibunuh oleh Khidir. Karena sebabnya apa? Allah sayang terhadap kedua orang tua anak tersebut. Anak tersebut nantinya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kekufuran. Maka Allah wafatkan anak tersebut dalam kondisi yang husnul khatimah, ya. Kemudian kedua orang tuanya pun juga tetap mati dalam kondisi husnul khatimah, ya, tetap beriman. Kemudian yang ketiga, yaitu diceritakan oleh Khidir, tembok tersebut di bawahnya itu ada harta milik anak yatim, yang mana
kakek mereka dahulu adalah orang yang soleh, maka Allah ingin berterima kasih terhadap kakek mereka, maka Allah selamatkan harta tersebut agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Maka ditegakkan kembali tembok tersebut oleh Khidir agar harta tersebut dibiarkan tertutup sampai pada akhirnya Allah izinkan harta tersebut ditemukan oleh anak yatim tersebut. Apa kata Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nah, ini kata sabar yang terakhir disebutkan di ayat ke-82. Allah Subhanahu berfirman, ya, inilah takwilan, ya, inilah maksud daripada perbuatan yang telah aku lakukan, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku melakukan itu bukan karena kehendakku. Khidir mengatakan itu kepada Musa alaihissalam, ya. Maka kata Khidir, inilah semua takwilan yang engkau tanya sejak tadi, yang kamu tidak mampu bersabar untuk bertanya tentang apa yang aku lakukan. Jadi kata sabar disebutkan 7 kali di dalam kisah ini, dan ini menunjukkan bahwasannya bersabar merupakan bekal yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dan sengaja Allah jadikan kata sabar disebutkan 7 kali ini pada kisah Nabi Musa dengan Khidir, yang mana kisah tersebut menunjukkan betapa pentingnya bersabar dalam menuntut ilmu, ya.